Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang rang matriks. Jika pada sebuah matriks dilakukan beberapa operasi pengurangan baris, sehingga pada akhirnya itu terdapat sejumlah baris yang elemennya itu 0 semua, dan ada juga jumlah baris yang elemennya itu tidak 0 semua. Nah, jumlah baris yang elemennya tidak 0 semua ini disebut dengan rang matriks. Dari kata-kata ini kan ada yang kata kuncinya kan ada ketika kita melakukan operasi pengurangan baris. Operasi pengurangan baris ini bisa kita sebut juga dengan eliminasi Gauss. Ada beberapa ketentuan yang harus kita lakukan ketika melakukan suatu operasi pengurangan baris. Yang pertama itu adalah menjadikan matriks yang diperluas atau augmented matrix. Matriks yang diperluas ini adalah misal ada suatu matriks A11, A12, A13, dan seterusnya. Ada yang di bawahnya itu ada A21, A22, A23, A31, A32, A33, dan seterusnya. Kemudian variabelnya diketahui X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian konstantanya ada R1, R2, R3, dan seterusnya. Yang A11 ini, A12 dan seterusnya itu dinamakan dengan matriks koefisien. Sedangkan yang X ini adalah bisa kita sebut dengan R atau juga variabel dari suatu persamaan yang diketahui. Kemudian kan biasanya suatu persamaan itu dijadikan matriks. Nah, itu X1, X2, dan X3 dan seterusnya itu mewakili dari variabel persamaan yang diketahui tadi atau dari soal. Terus yang R-nya itu merupakan suatu konstanta. Ketika yang dinamakan matriks yang diperluas adalah ketika R atau konstanta dari suatu matriks atau konstanta dari suatu persamaan itu digabung dengan matriks koefisien menjadi satu matriks, satu buah matriks. Kalau ini kan ada dua buah matriks kan, dan dipisahkan dengan tanda sama dengan. Kalau matriks yang diperluas itu ketika yang sudah saya jelaskan tadi, ketika R-nya itu digabung dengan matriks koefisien menjadi satu matriks, dan tidak ada jarak. Cuman nanti si konstantanya ini diletakkan di kolom yang paling akhir setelah kolom terakhir dari matriks koefisien. Selain harus dijadikan matriks yang diperluas, eliminasi Gauss atau operasi pengurangan baris juga memiliki beberapa aturan. Yang pertama itu boleh menukar baris, dan ketika menukar baris tanda itu tidak berubah, atau yang semulanya min itu tetap min dan yang semulanya plus itu tetap plus. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah tidak boleh menukar kolom. Yang ketiga, tidak boleh menyederhanakan satu kolom. Dari kedua aturan ini, 2 dan 3, dapat kita katakan bahwa dalam operasi pengurangan baris yang hanya boleh dioperasikan itu hanya baris, tidak boleh kolom, karena namanya juga operasi baris, berarti yang harus dioperasikan juga harus baris. Nah, yang keempat itu boleh menyederhanakan satu baris atau tidak merubah apapun ketika kita melakukan penyederhanaan satu baris. Contoh soal dari rang matriks ini, misal diketahui matriks C sama dengan 145, 268, 3722. Yang dicari itu rang matriksnya berapa? Untuk mencari rang matriks,
kita harus melakukan operasi pengurangan baris atau yang bisa disebut juga dengan eliminasi Gauss, di mana di dalam eliminasi Gauss ini terdapat beberapa aturan yang harus diikuti. Nah, nanti setelah kita melakukan operasi pengurangan baris, ada misal satu baris yang nilainya itu sama dengan 0 semua, atau mungkin ada satu baris yang nilainya itu ada nolnya tapi tidak semuanya 0, atau bisa juga ada satu baris yang nilainya itu tidak 0 semua. Selanjutnya kita akan mulai melakukan operasi pengurangan baris pada matriks ini untuk mencari nilai rang matriksnya. Pertama, kita analisis dulu. Ini bisa dibagi, ditambah atau dikurangi. Misal di sini itu ada 145, 268, 3722. Nah, 268 ini kan bisa dibagi 2 semuanya kan. Berarti ini kan termasuk baris kedua kan. Berarti R2 dibagi dengan 2 sama dengan yang ganti itu cuma yang baris kedua. Berarti yang selain baris kedua ini tetap ditulis dulu biar lebih gampang. 145, 3722. Yang baris keduanya ini berubah dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan angka yang mana dulu sih, baris yang mana dulu sih. Nah, saya di sini akan mengenolkan yang satunya ini dulu, angka 1 di baris kedua. Maka biar satunya ini 0, maka kita kurangi dengan baris yang pertama. R2 dikurangi R1. Jadi yang menjadi patokan ini adalah R1-nya. Dan yang akan berubah adalah R2-nya. Maka bisa langsung seperti ini. Ditulis dulu yang tetap biar lebih enak. 145, 3722. R1 kurangi R2 dikurangi R1, 1 kurangi 1 0, 3 kurangi 4 min 1, 4 kurangi 5 min 1. Nah, selanjutnya angka selanjutnya saya akan mengenolkan yang baris ketiga, yang 3 ini. Saya akan mengenolkan angka 3 ini. Jadi rumusnya itu kan berarti R3 dikurangi 3R1 menjadi yang tetap itu kan R1 sama R2. Yang berubah itu kan cuma R3-nya. Berarti yang tetap itu ditulis dulu 145 0 min 1 min 1, dan yang tetap dioperasikan dengan rumus ini. R3 kurangi 3R1. 3 dikurangi 3 0, 7 dikurangi 3 kali 4, 7 dikurangi 12 itu sama dengan min 5. 22 dikurangi 3 kali 5 15. 22 kurangi 15 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan
eh, baris yang ketiga yang angka 5 ini. 4 itu operasinya berarti kan ini min. R3 dikurangi 5R2. Hasilnya itu nanti yang tetap ditulis dulu seperti biasa. Yang tetap itu ada baris pertama dan baris kedua. 1, 4, 5, 0, min 1, min 1. Yang berubah ini yang baris ketiga. 0 kurangi 0, 0, min 5 ditambah 5, 0, 7 ditambah 5, 7 ditambah 5, 12. Nah, dari sini itu kita menganalisis, semisal kita mengenolkan yang 12, otomatis kan kalau kita pakai yang baris kedua, nanti yang ini yang tadi kita nolkan berubah lagi, bukan 0 lagi. Nah, terus kalau misal kita mengenolkan yang min 1 sama 4 nanti juga akan sulit. Nah, berarti apa ya? Ini udah termasuk langkah akhirnya. Kita bisa langsung tentukan bahwa di sini barisnya atau n atau yang bisa disebut dengan jumlah baris itu kan ada 1, 2, 3 kan, dan R-nya mengacu kepada pengertian rang matriks tadi merupakan jumlah baris yang elemennya tidak 0 semua. Nah, ini kan nggak ada yang satu pun yang 0 semua kan, berarti R-nya juga 1, 2, 3. Jadi ada jumlah dari R-nya itu sama dengan N. Seperti ini.